Yuk, siap. Ayo, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMKN 1 Kalinyamatan yang hebat-hebat, khususnya Bapak Zainal Abidin SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 SMKN 1 Kalinyamatan Kabupaten Jepara, yang pada kesempatan pagi hingga siang nanti akan menjadi narasumber atau pemakalah dalam webinar yang bertemakan budaya positif. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, kita bisa bersama-sama bertemu, bertatap muka, bermuwajahah dalam kondisi sehat walafiat yang insya Allah tiada kekurangan suatu apapun dalam kegiatan yang bertemakan budaya positif. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu hebat yang kami hormati, izinkan dan perkenankan saya pada pagi hari ini akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan, akan mengantarkan satu tema besar yang berjudul budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang begitu luar biasa. Beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Beliau bernama Bapak Zainal Abidin SPD. Nanti akan memaparkan selama 1 jam ke depan satu makalah, suatu tema yang berjudul budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kelihatannya Pak Faful kendala di sinyal untuk melanjutkan apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa hari ini nanti Pak Zainal Arif, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Karanganyamatan, akan melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Selama 1 jam ke depan, nanti Pak Zainal akan menyampaikan hal-hal yang memang akan disampaikan dan terkait dengan budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Pak Zainal untuk menyampaikan, memaparkan apa yang terkait dengan diseminasi atau terkait dengan budaya positif. Kami persilahkan. Monggo Pak Zainal. Terima kasih atas kesempatannya kepada yang kami hormati Bapak Fathul Hidayat, dan kepada yang kami hormati Bapak Heru, dan kepada yang kami sayangi kawan-kawan semua yang tergabung pada diseminasi kali ini. Baik Bapak Ibu semuanya,
Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah SMKN 1 Kalinyamatan. Oh ya, sebelum kita mulai Bapak Ibu, jika nanti ada tanggapan, pertanyaan, atau apapun yang mau disampaikan, Bapak Ibu bisa dengan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Share screen dulu nggih Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Tidak muncul-muncul kayak ini kenapa? Belum, Pak. Bisa di sini. Klik. Nah, share-nya ke sini. Memang itu. Izin. Stop. Apa bisa? Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelum kita memasuki sesi diseminasi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tebak gambar Bapak Ibu, biar kita meregangkan otot pikiran kita Bapak Ibu. Dari gambar yang dilihat Bapak Ibu nanti bisa silakan dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, gambar tersebut menunjukkan angka berapa Bapak Ibu? Pilihannya 6 atau 9 atau mungkin ada pilihan yang lain ya Bapak Ibu untuk tebak gambar pertama. Baik Bapak Ibu. Ya, bagus. Bu Nur Husnia jawabannya 6 dan Bu Afni jawabannya 6 dan 9. Kita lanjut ke gambar 2 Bapak Ibu. Sembari Bapak Ibu semua sudah menjawab, kita lanjutkan gambar kedua. Nah, gambar ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah ini merupakan gambar pohon atau gambar dua harimau atau dua serigala yang saling berhadapan-hadapan atau gambar cacing? Atau persepsi Ibu apa? Silakan ditulis di chat. Ada yang jawab wajah makhluk astral, ada yang menjawab simpanse dari Bapak Heru. Selamat Bapak Heru. Simpanse dan harimau. Ada yang jawab kebun binatang, gorila. Belum ada ini yang jawab apa ya? Pohon kali ya? Tampak pohon enggak Bapak Ibu? Oh, ada yang jawab Bu Husnia. Bu Hus
KTU Semika, pohon. Bapak KTU, selamat datang Bapak KTU. Kita lanjut ke gambar ketiga aja Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari gambar yang dipaparkan tersebut, orientasinya pada gelas yang berisi air ya Bapak Ibu. Silakan ditebak, itu kurang dari setengah atau lebih dari setengah jumlah airnya. Maksudnya gini, berisi setengah atau kurang dari setengah airnya, setengah gelas. Half full, kaki, penuh dilihat dari atas. Pohon ada yang full, ada yang setengah, ada yang kurang setengah. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke gambar keempat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini, ini gambar tersebut itu merupakan gambar bergerak atau gambar yang statis. Monggo Bapak Ibu silakan dijawab. Bapak Heru, gambar bergerak. Wah, cepat sekali Bapak Heru. Memang tergerak, bergerak, dan menggerakkan Bapak Heru. Statis, Bu Husni Hotim statis, Pak Danang statis, Pak Arif bergerak, Pak Fat tidak bergerak. Ya, baik Bapak Ibu, semuanya merupakan persepsi Bapak Ibu. Di dalam paradigma baru, kita mungkin akan mengalami berbagai persepsi, pandangan, bias persepsi, dan sebagainya. Maka oleh sebab itu hal wajar Bapak Ibu, kita akan belajar bersama untuk dapat menyamakan persepsi kita. Sampaikan Bapak Ibu atas kontribusinya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Topik dalam eksplorasi diseminasi ini terkait dengan budaya positif di SMKN 1 Kalinyamatan meliputi 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. Ada 5 posisi kontrol. 6. Restitusi. Segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada gambar Labu Elemeyer. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Kita tahu Bapak Ibu, kita biasa paradigma kita, disiplin itu menuntut kepatuhan. Sehingga terkadang dalam suasana yang tadinya kita lagi santai, kita harus dipaksa patuh untuk mengikuti aturan. Nah, itu paradigma lama Bapak Ibu yang mungkin perlu kita pinggirkan di era abad 21 di sini, di era kemerdekaan berpikir digaungkan, merdeka belajar. Makna disiplin yang sekarang ini perlu kita pahami bersama merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dengan demikian, disiplin positif merupakan pendekatan. Ketika kita hubungkan dengan kita sebagai seorang guru adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri. Jadi murid tersebut mampu mengontrol dirinya dan pembentukan kepercayaan diri. Kita juga perlu mengenal Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal yang aslinya Bapak Ibu semuanya sudah meyakini hal tersebut, sudah sering melihat, sudah sering melakukan, dan sudah berpengalaman. Biasanya kita mendapati di profil pelajar Pancasila, karena kita sebagai seorang guru, kita mengenal adanya profil pelajar Pancasila meliputi 1. Religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Mandiri. Nah, dari pelajar Pancasila tersebut, itu semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita dorong kepada diri kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita, termasuk murid-murid kita.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, dari definisi tersebut Bapak Ibu, kita pasti sepakat ya kalau misalkan jujur begitu. Nilai kebajikan universal. Di sini kita menghargai kejujuran. Di Arab juga menghargai kejujuran. Di Eropa apalagi menghargai kejujuran. Dengan demikian itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Damai. Nah, kita juga menyukai damai. Bahkan orang di seluruh dunia menyukai perdamaian. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Kreatif. Setiap warga negara, setiap bangsa itu mendorong setiap insannya untuk berkreatif. Jadi itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya kita tidak dibatasi sekat agama, suku, bangsa maupun sekat apapun itu. Karena ini tertanam di rasa. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu pasti merasakan ya Bapak Ibu, kalau kita melihat ada kecelakaan di jalan, kita pasti tergugah pengen menolong. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Ini adalah motivasi intrinsik agar kita terdorong untuk menolong orang tersebut. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal kemanusiaan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan slide berikutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dari gambar tersebut, kita sangat kenal sekali, yaitu beliau adalah Ki Hajar Dewantara, yang telah menyampaikan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya dengan kita merdeka itu kita tidak semau gue begitu maksudnya Bapak Ibu, yang sekarang ini kadang diartikulasi merdeka adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya, bablas, anarkisme. Tidak seperti itu maksudnya merdeka Bapak Ibu. Merdeka di sini artinya kita tidak perlu diperintah orang lain, tapi kita mampu mengontrol diri kita dan mampu memerintah diri kita dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itu makna dari merdeka yang diharapkan. Oleh Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Dengan demikian Bapak Ibu, dari setiap perilaku manusia itu memiliki motif. Nah, motif di sini bisa berasal dari luar dan bisa berasal dari dalam diri kita, seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau yang berasal dari dalam diri kita, motivasi tersebut, itulah yang menurut Ki Hajar Dewantara merupakan merdeka. Karena kita tidak terpengaruh oleh motivasi dari luar. Nah, motivasi eksternal atau motivasi dari luar, ada satu, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi menghindari rasa sakit. Setiap manusia itu pasti punya program dalam dirinya menghindari rasa sakit. Yang kedua, motivasi eksternal yang sifatnya penghargaan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya di sini itu adalah seperti teori yang disampaikan oleh Pavlov, yaitu tentang teori hukuman dan penghargaan itu ya. Nah, tapi di dalam proses pembelajaran kita mendorong murid kita untuk bisa terdorong oleh motivasi yang ada di dalam dirinya, yaitu motivasi internal. Motif untuk menghargai diri sendiri. Jadi sifatnya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini lebih didorong dari motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, apakah tidak boleh ngasih penghargaan? Apakah tidak boleh ngasih hukuman?
Sebenarnya kalau kita mengatakan boleh dan tidak boleh, kurang tepat di sini Bapak Ibu. Tapi kita pengen membandingkan antara motivasi eksternal dengan motivasi internal. Di mana baik penghargaan maupun hukuman itu memiliki karakter penghargaan menurunkan kualitas. Jadi misalkan penghargaan yang bersifat sama terus-menerus. Misalkan ngasih, tadinya awalnya pengamen dikasih 1.000 gitu. Awalnya dia senang, besok kasih 1.000 lagi, saya 1.000 lagi dengan nominal yang sama. Lama-lama dia terbiasa dan itu menurunkan kualitas rasa yang dia rasakan. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Yes, karena dorongannya adalah dari luar. Jika penghargaan itu satu waktu berhenti, maka kreativitasnya juga akan menurun. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika motivasi dipenuhi oleh motivasi dari eksternal, maka motivasi intrinsiknya akan menurun. Ibarat wadah Bapak Ibu, kalau kita isi air berwarna merah lebih banyak, maka air yang berwarna putih juga akan berkurang gitu. Jadi kalau kita ngisi yang warna putih yang banyak, yang warna merah sedikit, jadinya merah jambu. Lanjut Bapak Ibu. Bentuk program kebajikan apresiasi. Untuk mengganti dari imbalan Bapak Ibu, dorongan dari imbalan, kita bisa pelan-pelan menggantinya dengan mengapresiasi. Nah, kalau mengapresiasi ini, kita cenderungnya menguatkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri seorang murid. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi tidak perlu ada orang lain, karena nanti orang lain akan merasa dibandingkan. Gitu. Beri pengakuan secara pribadi, hampir sama ya dengan yang satu. Beri pengakuan kepada semua murid. Kalau kita memberikan pada suatu kelompok yang misalkan dia telah melakukan kreativitas tertentu dan kita pengen mengapresiasi, ya kita berikan pengakuan kepada semua murid. Bisa bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Pengakuan ini menguatkan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Dan ini bisa dikatakan sebagai makanannya motivasi intrinsik. Maka pengakuan tersebut upayakan agar konsisten, agar ini semakin menebalkan motivasi intrinsik dari murid. Fokus pada proses, jadi bukan fokus pada hasil Bapak Ibu. Kalau kita pembelajaran misalkan di pembelajaran saya, proyek IPAS, kalau saya lebih fokus pada produk, maka yang saya nilai hanya produknya saja Bapak Ibu. Sedangkan jika kita berfokus pada proses atau kegiatan proyek, maka kita akan melakukan asesmennya meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, mengkomunikasikan, dan sebagainya. Jadi ada proses yang perlu kita lihat dari setiap step-step perkembangan perkembangan murid. Begitu Bapak Ibu. Ini beberapa contoh pengakuan apresiasi dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukannya. Kemarin saya perhatikan, ini pembukaannya. Nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini yang tadi saya singgung terkait dengan rasa kemanusiaannya. Kebajikan universalnya adalah kemanusiaan. Terus saya menghargai. Jadi ada kata-kata awalnya begitu. Kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Loh, berarti boleh contohkan, bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Di dalam kolaborasi adalah ada kelompok murid yang saling bekerja sama dengan mungkin bagi-bagi peran gitu. Jadi bukan satu kerja yang lainnya terus diem. Makanya kita perlu mendorong yang namanya kepemimpinan murid. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan kebajikan,
Nilai-nilai kebajikan berarti sifatnya apa ini? Peduli lingkungan ya Bapak Ibu. Ya, bagus Bapak Ibu, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu tadi apa? Tadi kan yang sudah dijelaskan hukuman. Ya benar Bapak Ibu, konsekuensi belum. Konsekuensi itu punya beberapa sifat. Yang pertama didasarkan pada peraturan yang sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi di sekolah SMKN 1 Kalinyamatan itu ada peraturan terkait dengan murid. Misalkan peraturannya adalah murid memakai seragam OSIS lengkap setiap mengikuti upacara hari Senin. Nah, di situ dicantumkan juga konsekuensinya jika tidak membawa begitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika tidak membawa atau hilang, beli lagi ke koperasi. Nah, itu salah satu konsekuensinya. Konsekuensi. Jadi konsekuensi itu biasanya tidak terlalu memberatkan juga. Artinya sebanding dengan apa yang kekeliruan yang dia lakukan. Nah, ini bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman itu, Bapak Ibu, biasanya itu bersifat spontan dan kadang berlebihan. Nah, saya tidak perlu cerita kasus-kasus kemarin ya Bapak Ibu yang terjadi di berita itu, silakan Bapak Ibu mungkin nanti diangan-angan, ditanggapi sendiri, direfleksikan. Ternyata hukuman itu memang kurang tepat. Yang tepatnya adalah konsekuensi. Oke, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman itu memberikan rasa sakit Bapak Ibu, rasa kecewa, rasa jengkel. Jadi ini tidak mendidik. Karena ketika rasa sakit, rasa jengkel, rasa kecewa itu akan menumbuh kembangkan otak reptilnya, bukan otak luhurnya. Padahal dalam pendidikan seharusnya kita menumbuh kembangkan otak luhur, otak yang luar biasa cerdasnya itu, bukan otak yang bertahan hidup, otak reptil. Konsekuensi, kalau konsekuensi berarti sesuatu yang harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi adalah anak menghargai kedisiplinan. Hukuman biasanya berupa paksaan. Konsekuensi biasanya stimulus dan respon. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena dia punya rasa takut tadi. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kita sudah mengenal adanya hukuman, adanya konsekuensi, dan yang cenderung mendorong motivasi intrinsik, jadi kita mengedepankan kemerdekaan murid tersebut, itu adalah sebenarnya pada tahap restitusi. Nah, apa itu tahap restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi atau tujuan mulia mereka. Pastikan murid punya cita-cita Bapak Ibu dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Rasa kemanusiaan. Gosen 2004. Nah, dari penjelasan tadi Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sebenarnya perbedaannya ada di mana sih? Jika hukuman itu punya kecenderungan membentuk identitas yang gagal karena dia punya rasa kecewa, marah, apatis begitu, maka dia membentuk kecenderungannya negatif hukuman itu. Sedangkan identitas sukses merupakan konsekuensi dan restitusi itu kecenderungannya lebih ke arah mendisiplinkan. Dengan paradigma baru yang kita bahas tadi, Bapak Ibu, pendisiplinannya adalah dari motivasi intrinsik. Oke, kita kaji bersama.
yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, ini nilai kemerdekaannya di sini Bapak Ibu. Jadi siswa diberi kesempatan untuk mengambil pilihan bagaimana dia akan memperbaiki keadaan. Nah, itu yang direstitusi. Kalau yang konsekuensi itu sanksinya adalah disesuaikan dari peraturan tersebut yang sudah dibuat. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Jadi murid mungkin untuk jangka panjang akan merasa kecewa, akan terngiang-ngiang kekecewaan itu. Bahkan sampai mungkin lulus sekolah, sampai dia udah kerja, dia masih ingat pernah diperlakukan, dihukum yang tidak sepantasnya. Begitu. Nah, pada konsekuensi, mungkin memang tidak nyaman untuk murid. Tapi itu jangkanya pendek, karena dia kan diajari bertanggung jawab atas kekeliruan yang dia lakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, jika restitusi, kita ajak dialog si murid tersebut, terus dikuatkan dulu, distabilkan emosinya dulu, sehingga dia akan memiliki perasaan yang nyaman untuk jangka waktu yang panjang, karena dia walaupun melakukan kesalahan, tapi masih diberi kesempatan pilihan bagaimana dia akan memperbaikinya. Murid membenci peraturan, jika itu hukuman. Artinya maksudnya murid membenci hukuman begitu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, murid diharapkan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ibaratnya lampu Bapak Ibu, memberikan pencerahan pada hati kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, mohon untuk meluangkan waktu. Mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tolong di chat Bapak Ibu, kolom chat diisi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, menurut Bapak Ibu gimana nih jawabannya? Monggo Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagus sekali dari Ibu Khotim, peraturan sifatnya punya kecenderungannya memaksa. Sedangkan keyakinan kelas itu mendorong motivasi intrinsik untuk mampu membuat pilihan sendiri dalam memperbaiki diri dan mengembangkan dirinya. Murid. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ada kan peraturannya Bapak Ibu di peraturan pemerintah itu ya, kalau berkendara harus menggunakan helm. Nah, seringkali kita kalau belum mendapatkan nilai-nilai yang kita yakini, maka kita pakai helmnya itu ya gara-gara ada aturan itu. Misalkan di jalan-jalan yang memang ada Bapak atau Ibu polisi di situ kan, kita terus berupaya pakai helm. Tapi kalau kita berkendara di dalam di
di sekitar aja, di sawah gitu, kita mungkin tidak pakai helm karena tidak akan ada polisi di sana. Tapi bagi orang yang memiliki keyakinan, nilai-nilai keyakinan bahwa helm tersebut itu merupakan alat untuk keselamatan dirinya ketika berkendara, maka dia akan pakai helm, Bapak Ibu, tanpa harus dia ingat aturan itu, karena dia orientasinya adalah dirinya sendiri, menjaga keselamatan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Dan ada lagi nih pertanyaan 3 lagi tuh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M masker ya terkait dengan waktu pandemi kemarin? Menjaga jarak, begitu kan? 3M. Nah, itu juga demikian Bapak Ibu. Kalau orientasinya orang tersebut adalah di keyakinan dirinya untuk menjaga kesehatan, tidak menyakiti tidak menulari orang lain jika mungkin dia adalah orang yang terkena penyakit tersebut, maka dia akan dia akan terdorong secara intrinsik untuk melakukan 3M tersebut. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Kalau motivasi intrinsiknya adalah disiplin, maka dia kecenderungannya demi dirinya, menghargai dirinya untuk datang tepat waktu. Karena kalau datang terlambat, itu dia kurang menghargai diri sendiri. Jadi tidak orientasinya tidak pada aturannya, tapi pada keyakinan yang melekat pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, setelah panjang lebar kita bercerita tentang teori-teori tadi, konsep-konsep tadi tentang budaya positif, kita akan merujuk pada alurnya Bapak Ibu, biar kita punya kesinambungan berpikir. Jadi awalnya ada peraturan nih Bapak Ibu, peraturan yang dibuat baik oleh sekolah ataupun kelas, yang dibuat oleh wali kelas misalkan seperti itu. Nah, dari peraturan itu kita tarik garis ke arah keyakinan secara bersama-sama murid. Jadi murid menentukan sendiri dari peraturan itu, dia mengambil nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal apa sih yang ada di peraturan tersebut. Nah, setelah terbentuk keyakinan kelas, jadi mereka akan terdorong untuk punya kesadaran bersama. Nah, kesadaran bersama ini akan membentuk motivasi intrinsik di dalam dirinya murid tersebut. Nah, motivasi intrinsik ini akan mendorong berbagai macam kegiatan yang positif. Misalkan kemandirian. Jadi sikap kemandiriannya itu akan terbentuk Bapak Ibu. Terus kreatif dan inovatif, serta bertanggung jawab. Berarti kalau kita mau melakukan, sebenarnya sudah dilakukan ya di sini Bapak Ibu, mungkin belum sepenuhnya. Budaya positif sudah dilakukan di SMKN 1 Kalinyamatan. Tapi masih perlu ditingkatkan, begitu Bapak Ibu. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, dari menyusun peraturan kelas Bapak Ibu. Mendorong kepemimpinan murid, sehingga bersama-sama murid tersebut akan menyusun keyakinan kelas. Jadi dari peraturan dulu Bapak Ibu. Dari peraturan, maka diambil intisari peraturan tersebut berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, membentuklah yang namanya keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas Bapak Ibu, maka akan terbentuklah secara lebih luas lagi lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif itu akan mendorong keseluruhan di SMKN 1 Kalinyamatan berupa budaya positif. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Ibu saya melihat dengan mushola yang sudah rapi, bersih, murid-murid terdorong
untuk sholat berjamaah. Nah, ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Ini kalau kita berikan apresiasi secara konsisten terus-menerus, insya Allah Bapak Ibu ini akan semakin bertumbuh dan berkembang. Berarti dari apa yang telah disampaikan tadi, terus apa dong peraturan, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Baik Bapak Ibu, jika peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah nilai-nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti nilai keyakinannya kita harus menghargai orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah tepat waktu. Berarti berkomitmen. Menghargai diri sendiri juga, itu keyakinan kelas. Juga menghargai orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu memang banyak Bapak Ibu. Kalau kita gali terus-menerus, kita semakin punya keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini nilai-nilainya adalah keselamatan, menghormati orang lain, gitu. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antrian, menghormati orang lain, bersabar. Budaya antri, begitu Bapak Ibu. Gunakan masker, ini pas waktu pandemi ya Bapak Ibu. Tapi kalaupun sekarang saya sudah mendapati banyak orang jika punya sakit flu begitu, dia udah punya keyakinan Bapak Ibu, kalau sakit saya ini jangan sampai nular ke orang lain. Jadi menjaga kesehatan atau menghargai orang lain. Sakit flu udah banyak yang pakai masker. Ini adalah bentuk-bentuk kebajikan universal Bapak Ibu dan budaya positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini mungkin terlalu banyak barang, jadi kan tidak boleh lari-larian begitu. Ini untuk biasanya yang masih kayak gini kan anak-anak SD, tapi SMK ya juga jadi Bapak Ibu. Ya, ini juga perlu ditekankan, jangan berlari-lari, nanti menjaga keselamatan. Yang pas kegiatan kemarin PTA itu juga ada yang lari-lari. Itu kakinya terpelosok Bapak Ibu ke got. Jadi dia belum memiliki ini keyakinan kelas terkait dengan keselamatan dan keamanan. Kita perlu mendorong motivasi intrinsiknya biar memiliki nilai keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pak Baik, kita Zainal, masuk pada konsep kebutuhan waktunya dasar tinggal manusia 10 Bapak Ibu menit Pak Zainal. dan dunia berkualitas. Mohon tolong untuk dikondisikan. Kaitannya apa sih dengan yang tadi? Kaitannya adalah kita perlu tahu dulu kebutuhannya, karena dari kebutuhan itu motivasi dia itu muncul. Motivasi murid atau motivasi kita sebagai manusia itu muncul. Karena hampir banyak kegiatan atau motivasi yang kita atau perilaku kita itu didorong oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, terus apa aja tuh kebutuhan dasar manusia? Ya, oke. Kebutuhan dasar manusia, 1, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar makhluk hidup, tidak hanya manusia Bapak Ibu. Siapapun yang terancam kehidupannya, dia pasti akan melawan. Ini adalah kebutuhan dasar untuk hidup. Bertahan hidup. Kalau kita lapar, ya makan. Karena makan untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Istirahat juga merupakan tidur, merupakan kebutuhan bertahan hidup. Karena dengan tidur, kita jadi beristirahat. Dengan beristirahat, tubuh kita menjadi bisa fresh kembali. Kedua adalah merasa diterima. Penerimaan. Kan kasihan itu orang ketika tidak dianggap. Dibiarin aja. Nah, ini sama Bapak Ibu. Kebutuhan penerimaan, akan penerimaan. Diterima di komunitasnya.
Dan siswa juga demikian, murid juga demikian. Ketika di dalam kelas, dia butuh rasa diterima di dalam kelas. Saya pernah melihat ada murid yang mungkin atas kelakuan dirinya yang kurang menyenangkan di kelas tersebut, itu diacukan oleh teman-teman lainnya. Dan ternyata ada yang terganggu di kebutuhan dasarnya, yaitu penerimaan. Berikutnya Bapak Ibu, kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkreativitas, kebebasan berbicara, dan kebebasan-kebebasan lainnya Bapak Ibu. Kita butuh memberikan ruang-ruang kebebasan bagi murid kita untuk mengekspresikan diri Bapak Ibu. Jika tidak kita berikan ruang tersebut, maka justru kebebasan itu akan diluapkan pada hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. 4. Kesenangan. Yes, funny, lucu-lucu gitu, seneng. Terus ada yang berolahraga hobinya, ada yang bernyanyi, ada yang menari dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan rasa senang, bahagia. Yang kelima, penguasaan. Penguasaan Bapak Ibu. Jadi setiap orang itu juga ada egonya. Dan terkadang kita juga perlu memahami ego murid-murid. Karena dia juga pada fase remaja menuju dewasa, egosentrisnya terkadang masih tinggi Bapak Ibu. Jadi perlu diajak restitusi, ngobrol. 5. Posisi kontrol. Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami sayangi, sebagai guru Bapak Ibu, kita biasanya melakukan posisi kontrol Bapak Ibu. Meskipun dalam teorinya Gosen, posisi kontrol itu juga dinafikan. Tapi kita akan ketemu benang merahnya Bapak Ibu. Walaupun kita melakukan kontrol terhadap orang tersebut, sebenarnya ketika dia tidak mau pun juga posisi kontrol itu tidak bisa dilakukan. Nah, maka sebab itu kita pelajari bersama Bapak Ibu. Teori kontrol. Ada berapa jenis sih tipe teori kontrol tersebut? 1, yang paling dasar ini, paling dasar. Mungkin bersifat agak-agak kurang baik begitu. Penghukum. 2, membuat merasa bersalah. 3, tipe teman. 4, memantau. 5, manajer. Penghukum. Yes, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Ada aktivitas terus direspon begitu. Ada stimulus atau pergerakan siswa yang kurang baik langsung direspon. Responnya melebihi dari apa yang dilakukan murid tersebut. Misal, murid mematahkan penggaris yang ada di kelas, penggaris matematik itu yang besar itu. Nah, kalau peristiwa itu pas didapati oleh guru tipikal penghukum, maka yang terjadi tidak diminta bertanggung jawab untuk mengganti. Tapi bisa jadi nih Bapak Ibu, imajinasi saya, ini fiktif ya Bapak Ibu. Si penggaris itu diambil terus dipukulkan ke anak tersebut. Ini pernah terjadi di saya Bapak Ibu. Waktu saya masih sekolah-sekolah zaman dulu ya. Zaman dulu itu pasti masih keras seperti itu. Pak Zainal. Nah, itu adalah posisi penghukum. Pak Zainal. Ya, Bapak. Waktu tersisa tinggal 7 menit, Pak. Mohon untuk dikondisikan. Loh, kita ngomong kurang akeh teh. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan sejenak. Terus posisi teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah tadi udah disinggung tentang perbedaan ya, identitas gagal, identitas berhasil,
Terus ini tadi juga sudah. Berikutnya kita masuk pada restitusi Bapak Ibu. Bagaimana sih menerapkan restitusi pada siswa? Seperti tadi yang telah disampaikan Bapak Ibu bahwa restitusi tersebut adalah mendorong siswa untuk dapat mengambil pilihannya sendiri untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Maka oleh sebab itu ada beberapa tahapan dalam restitusi itu. Ya, kalau dilukiskan untuk mengingatnya lebih mudah itu digambarkan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Singkat ceritanya gini Bapak Ibu, kan tadinya dia merasa bersalah karena dia bersalah, terus dia melakukan kesalahan, dia ditanyai, terus dia ngaku merasa bersalah, terus secara emosionalnya dia pasti agak down begitu, terus distabilkan identitasnya. Nah, kemudian kita validasi dari kesalahan itu apa sih yang mendorong kesalahan dari murid tersebut. Misalkan kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, dia pengen makan tapi dia lapar, tapi ternyata jam istirahat belum juga bel begitu kan. Mungkin dia terus mengambil inisiatif keluar izin ke belakang tapi ternyata ke kantin misal begitu. Nah, itu akan diceritakan dia Bapak Ibu kalau kita berdialog dengan dia. Dengan demikian kita akan menyadari penyebab dari apa yang dilakukan. Terus yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan murid tadi itu. Kita tanyakan, keyakinan apa yang kamu pegang? Oh, kok ternyata keyakinanmu sedang kamu langgar. Bagaimana kamu nanti akan memperbaikinya? Nah, ditanyakan. Nanti dia akan secara mandiri, secara jiwanya yang bertanggung jawab itu akan menyampaikan, saya akan bertanggung jawab, saya akan seperti ini. Nah, itu adalah kemerdekaan dia untuk memilih pilihan tanggung jawabnya si murid tersebut. Nah, inilah sebenarnya inilah restitusi itu dijalankan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin masih banyak kurangnya dan terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Bapak Fat. Terima kasih Bapak Fat atas kesempatannya, Bapak Fathul Hidayat. Ya, terima kasih Pak Zainal Abidin yang telah memaparkan panjang lebar. Ya, 1 jam telah berlalu begitu cepatnya memaparkan kaitannya dengan budaya positif yang ada di SMK 1 Kalinyamatan. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 yang mana Pak Zainal Abidin termasuk di dalamnya. Begitu luar biasa Pak Zainal Abidin memaparkan budaya positif. Ya, kalau bisa saya simpulkan ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan definisi budaya positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma. Kata kuncinya ada pada kata perubahan. Juga tadi Pak Zainal Abidin memaparkan banyak hal terkait dengan jenis-jenis budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, nilai kebajikan universal yang merupakan sikap positif yang ingin dicapai oleh setiap individu, ada keyakinan kelas, ada paradigma stimulus respon, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, juga yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Tentunya dari hal-hal itu mungkin ada beberapa pertanyaan, pernyataan dari Bapak Ibu Guru yang ikut webinar pada siang hari ini. Monggo kami persilahkan untuk 2 penanya. Bisa bertanya, bisa memberi masukan, atau mungkin usulan atau kritik yang sifatnya membangun, yang bertujuan untuk mencapai suatu budaya positif di SMKN 1 Kalinyamatan. Yang pertama, Bapak Muhammad Arif Prasetyo SPD. Yang mulia, yang terhormat, Mas Pras, kami persilakan. Cek. Monggo Mas Pras. Oh, iya Bapak, siap. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak
Zainal Abidin. Ya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah yang di sekolah di SMK Negeri 1 Kalinyamatan. Itu yang saya maksudnya seperti itu. Ya, matur suwun Mas Pras. Langsung ditanggapi Pak Zainal Abidin atas pertanyaan cerdasnya Bapak Arif Prasetyo, SPD. Monggo. Baik Bapak, terima kasih. Luar biasa pertanyaan dari Bapak Arif tadi. Pertanyaan yang singkat, tapi saya bingung ini jawabnya dari arah mana, karena ini begitu luas sekali. Tapi saya mencoba dari kegiatan kemarin saja yang telah saya lakukan untuk mendorong siswa berkreativitas. Jadi Bapak Ibu, dalam menerapkan budaya positif, orientasi kita adalah di orientasi inquiry apresiatif. Jadi paradigma inquiry apresiatif itu adalah apa sih yang kita punya, yang bisa kita berdayakan. Alih-alih kita berpikir, alah, tidak punya ini, saya tidak bisa melakukannya, alah barangnya kurang, alah alatnya kurang, maka kita tidak bisa bergerak dari itu. Jadi budaya positif itu kita melakukan berkegiatan, itu kecenderungannya adalah berpikirnya kita, apa sih yang kita punya dan apa yang bisa kita berdayakan. Nah, singkat cerita begini Bapak Ibu, setelah saya mengamati lingkungan SMKN 1 Kalinyamatan dengan berbagai dinamikanya, keindahannya, dekat dengan sawah, saya mengamati ternyata kita kondisinya masih panas Bapak Ibu. Lingkungannya karena kanan kiri tidak ada rumah, kan dekat sawah Bapak Ibu, panasnya terik sekali. Nah, maka oleh sebab itu saya berharap lingkungan kita bisa menjadi hijau. Artinya ada berbagai banyak tanaman di sini. Maka oleh sebab itu dari pembelajaran saya proyek IPA, saya mendorong siswa untuk mulai dari diri kita menanam. Jadi proyeknya adalah menanam, diawali dengan menanam tanaman hias terlebih dahulu. Sehingga nantinya dari tanaman itu bisa memberikan manfaat di lingkungan sekitar kita. Saya tidak perlu karena belum ada taman yang sangat luas dan sebagainya. Kita mulai aja dari apa yang kita punya. Misalkan kita punyanya tanah dan bibit-bibit, kita bisa ngambil di lingkungan sekitar, kita bisa ngambil penyemaian, pertunasan di tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kita tanam bersama murid-murid kita. Dan harapannya kalau ini bisa digerakkan secara serempak, konsisten, kita akan memiliki jumlah tanaman yang banyak Bapak Ibu. Dan lingkungan kita di SMKN 1 Kalinyamatan mungkin berangsur-angsur panasnya menurun dan kadar oksigennya meningkat Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harapkan bersama sehingga kita menjadi lebih asri lingkungannya, peduli terhadap lingkungan. Terima kasih, kira-kira itu Bapak mungkin belum memenuhi sepenuhnya, tapi mungkin bisa ditarik gambaran benang merahnya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainal atas jawaban-jawaban cerdasnya. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, bisa raise hand atau juga mungkin bisa lewat chat. Monggo, satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita akhiri. Ya, satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita akhiri. Kami mohonkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat SMKN 1 Kalinyamatan. Ya. Monggo, ada atau tidak? Tidak ada? Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup bersama-sama untuk kegiatan. Pertanyaan Bu Khotim, Bapak. Oh iya, maaf, Bu Khotim, monggo Bu Khotim. Ya, Bu Khotim.
Monggo Bu Khotim kalau mau bertanya kami persilahkan. Ya, Singkat terima kasih saja, Bu Pak. Khotim, mengingat waktu Bu, monggo. Iya, terima kasih sebelumnya. Hanya sedikit yang ingin saya tanyakan, mungkin juga ini sekedar apa ya, bisa alih informasi ya, bertanya. Nah, bagaimana penerapan dari budaya positif ya, budaya positif ini mungkin konkretnya di SMK khususnya, di mana di SMK kita, di SMK 1 Kalinyamatan itu ada beberapa jurusan yang di mana setiap jurusan itu mempunyai karakter sendiri. Contoh kalau di EI itu semua siswanya itu cowok semua, di Busana ada cewek semua. Nah, sebenarnya kan kalau untuk penerapannya itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada masukan ya, budaya positif supaya bisa terlaksana dengan baik dan lancar di SMK kita ini. Terima kasih. Monggo Pak Zainal, langsung saja ditanggapi kaitannya dengan Baik. pertanyaan dari Bu Khotim. Baik Bapak Fat, terima kasih. Bu Khotim, luar biasa pertanyaannya Bu Khotim. Baik, saya akan mencoba menggunakan pendekatan dari kebajikan universal Bapak Ibu. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kebajikan universal itu tidak terhalang oleh sekat, baik suku, ras, gender, maupun agama, dan apapun itu. Karena kebajikan universal sifatnya universal, adalah ya rasa yang kita miliki bersama. Misalkan kepedulian terhadap lingkungan. Seluruh makhluk hidup manusia yang ada di bumi ini tidak akan ada yang nolak itu kepedulian lingkungan. Semuanya pasti mengakui bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah suatu tindakan yang baik. Begitu. Itu adalah kebajikan universal. Artinya, kalau kita menerapkan misalkan budaya positif itu, bagaimana kita membuang sampah, memilahnya terlebih dahulu, terus ada pengelolaan sampah yang sifatnya organik, ada pengelolaan sampah yang sifatnya anorganik, ya, ada recycle, ada reuse dan sebagainya itu, maka awalnya ini akan dilakukan mungkin di beberapa kelas dengan peraturan yang sudah dibuat. Kita dorong dengan keyakinan bahwa peduli terhadap lingkungan adalah bagian dari hidup kita. Artinya ini tidak akan terhalang oleh sekat-sekat gender, sekat jurusan, atau sekat apapun itu. Nah, menurut saya, hemat saya ini, bahwa dari diri sendiri, terus kita lakukan kolaborasi, terus disusunlah semacam program bersama yang bisa menjadi ciri khas dari SMKN 1 Kalinyamatan, yang salah satunya adalah, ini usulan ya Bapak Ibu, bukan usulan deng apa ya, ini wacana Bapak Ibu, maaf, ini wacana, adalah bentuk sekolah yang peduli terhadap lingkungan, misal begitu. Dengan demikian lingkungan kita akan menjadi terawat dan asri. Tentu saja untuk desainnya Bapak Ibu pasti melalui banyak tahapan Bapak Ibu. Kolaborasi tidak hanya sekedar kolaborasi Bapak Ibu, harus merancang sistem dan sebagainya. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri agar nanti tergerak, bergerak, dan menggerakkan sampai pada tingkat sekolah SMKN 1 Kalinyamatan. Demikian Bapak Fat, terima kasih, dan terima kasih Ibu Khotim. Terima kasih Pak Zainal atas pertanyaan dari Khotim. Kalau boleh saya menyimpulkan, kalau saya ya boleh ambil benang merahnya, bahwa budaya positif itu harus dimulai dari diri sendiri, berdasarkan karakter masing-masing, kemudian dikolaborasikan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Intinya bahwa budaya positif itu harus kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Mungkin seperti itu.
Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Ika Ratnawati Hidayah. Ya, saya izin membacakannya. Izin bertanya, apakah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk membangun budaya positif di sekolah dan apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kalinyamatan? Terima kasih. Monggo Pak Zainal untuk dijawab. Baik Bapak, dan luar biasa Ibu Ratna. Begini Bapak Ibu, budaya positif itu sebenarnya kita SMKN 1 Kalinyamatan itu sudah melakukan Bapak Ibu. Cuman di beberapa titik perlu kita kuatkan, beri penguatan yang lebih. Dengan demikian nanti akan menjadi budaya SMKN 1 Kalinyamatan. Kita belum memilih, banyak hal yang kita lakukan, tapi kita belum memilih satu aja dulu untuk dikuatkan Bapak Ibu. Nah, biar itu menjadi ciri khas SMKN 1 Kalinyamatan. Kalau tadi saya sampaikan, kalau saya kecenderungannya peduli lingkungan. Mungkin ada yang lain beda, mungkin religiusnya, atau mungkin segi apanya begitu. Nah, ini harus kita gerakan bersama-sama, sembari yang lainnya juga dilakukan. Tapi yang kalau kita buat lebih apa ya? Kalau menonjol semuanya itu kan tidak ada yang menonjol begitu. Jadi perlu ada satu yang menjadi jargon menonjolnya kita sehingga tampaklah budaya positif itu. Tapi secara apa tanpa program itu sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif. Kira-kira itu Ibu Ratna. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainal Abidin. Begitu Bu Ika Ratnawati Hidayah, pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada Pak Zainal Abidin telah dijawab begitu sempurna, begitu luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Pak Zainal Abidin. Ya, tepuk tangan Pak Zainal Abidin. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah di penghujung acara. Tadi sudah pukul 10 lebih 50 menit. Kalau saya hitung dari 1 jam, ini sudah melebihi dari 1 jam yang kita agendakan. Sebelum kami tutup, Bapak Ibu, perlu kami simpulkan bahwa yang namanya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Lantas kenapa harus budaya positif? Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain, berikutnya adalah mandiri. Dan yang terakhir, ini kaitannya dengan guru penggerak, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain, dalam membangun budaya positif di sekolah adalah peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan peserta didik dalam membangun budaya positif, yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah, seperti penerapan disiplin positif, penerapan 5S, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang lain sebagainya. Itu simpulan kegiatan pada siang hari ini dengan tema budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah karena sudah siang, sudah melampaui jam yang telah kita tentukan, kami atau saya selaku pembawa acara izinkan pada kesempatan siang hari ini mohon maaf apabila dalam saya mengantarkan kegiatan ini, mengatur lalu lintas jalannya diskusi, ada kesalahan, ada kekhilafan, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup kegiatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Matur suwun, sampai jumpa di lain waktu dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Selamat Pak Zainal, luar biasa. Pak Arif, boleh mangan. Angkat, ayo, gas. Ngeleh. Yo. Bakso ya? Es teh wis entek. Yo, bakso. Yo, wis kita kirim no sepana ini. Mangan. Bu, buat itu Bu. Wah, mangan didilah. Pak Danang wis mangan guyu-guyu. Pak Danang wis guyu-guyu wis wareg mangan. Iki